tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia pendidikan kadang-kadang anak itu digenjot hanya untuk berkompetisi saja, saling mengalahkan di antara sesama mereka. Sehingga yang terjadi, seorang anak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, meningkatkan kualitas dirinya dan tidak ada keinginan untuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ayah bunda pemirsa Halqa Kids yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita berjumpa kembali dalam dialog kita bersama Ustaz Syahrir Nuhun LC. Dan sebagaimana di waktu-waktu sebelumnya, kita akan kembali melanjutkan tema besar kita terkait dengan mendidik anak sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dengan sub pembahasan kita kali ini adalah mendidik anak untuk memiliki tanggung jawab sosial. Nah, ini tema yang juga cukup penting untuk kita, di mana akhir-akhir ini banyak pemberitaan yang kita dengarkan juga terkait dengan ketimpangan-ketimpangan sosial yang melanda generasi kita, khususnya anak-anak kita, dan tak jarang kemudian melibatkan anak-anak muslim kita yang kemudian masih sangat-sangat belia dan sangat menyusahkan kita dengan berbagai macam kasus yang terjadi. Oleh karenanya di kesempatan hari ini insya Allah kita melanjutkan tema besar kita tadi dengan subtema kita terkait dengan mendidik anak untuk memiliki tanggung jawab sosial. Dan sekali lagi kita ingin menyapa Ustadz atas kehadiran beliau di kesempatan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu sehat kembali Ustaz. Insyaallah, amin. Alhamdulillah. Baik, untuk kali ini pembahasan kali ini sebagaimana biasanya kita akan menanyakan beberapa hal yang banyak mungkin disampaikan oleh pemirsa Halqa Kids terkait dengan bagaimana mereka mendidik anak-anak mereka untuk memiliki tanggung jawab sosial. Baik, yang pertama mungkin Ustaz terkait dengan pendidikan untuk kepada anak-anak kita untuk memiliki tanggung jawab sosial ini seberapa urgenkah sekali lagi orang-orang tua, ayah bunda yang ada dan menyaksikan kita ini untuk mengajarkan hal tersebut kepada anak-anak mereka, di mana kemudian kita juga biasa melihat bahwa saat ini orang-orang tua itu lebih banyak mengajarkan mungkin tentang bakti dan ketaatan di dalam rumah mereka, namun agak kurang begitu perhatian terhadap perangai dan perilaku anak-anak mereka di luar rumah, khususnya pada saat mereka berinteraksi. Nah, bagaimana kemudian kita membangun kesadaran khususnya bagi orang tua ini untuk memahami seberapa urgenkah pendidikan tanggung jawab melahirkan tanggung jawab sosial pada anak ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayah bunda para pemirsa Halqa Kids yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam program acara Halqa Kids, dan tema kita kali ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu mendidik anak untuk memiliki tanggung jawab sosial. Ya, pertanyaan awalnya, seberapa urgen ya pendidikan terhadap anak untuk menanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab ya terhadap orang lain atau tanggung jawab sosial. Tentu kita semua ya sebagai seorang muslim menyadari sepenuhnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia kemudian menempatkannya di muka bumi ini selain untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan saya, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada saya. Selain itu, manusia diciptakan lalu ditempatkan di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah, ya, menjadi khalifah. Maka sebagai khalifah, manusia itu bertugas untuk memakmurkan dunia ini.
manusia bertugas untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga kemaslahatan di muka bumi ini. Sehingga seorang muslim yang baik bukan hanya yang bisa menjaga salat 5 waktunya, bukan hanya yang rajin puasa, bukan hanya yang rajin membaca Al-Quran, yang banyak zikirnya dan sebagainya. Tapi seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, sebanyak-banyaknya kepada sesama. Maka sungguh tepat ketika Nabi SAW ya, menyampaikan di dalam sabdanya bahwasanya sebaik-baik muslim itu adalah yang amfa'uhum linnas, ya, yang paling bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Jadi semakin besar manfaat yang bisa kita berikan kepada orang lain, maka semakin baiklah nilai seorang muslim itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesadaran semacam ini harus ditanamkan dalam diri anak-anak kita sejak usia yang sangat dini. Jika tidak, maka anak itu akan tumbuh dengan sifat ananiyah, sifat individualistik, sifat egois, yang kemudian hanya mementingkan dirinya sendiri, lalu tidak punya kepedulian terhadap orang lain. Apalagi jika orang tua kemudian malah menciptakan kondisi yang membuat anak tersebut semakin tumbuh dalam suasana yang egois. Dalam arti, terkadang ada sebagian orang tua yang membatasi, bahkan mengekang anak-anaknya sehingga tidak bergaul dengan dunia luar. Ya, hanya dididik di dalam rumah saja, pergaulan anak itu terbatas. Bisa jadi yang dikejar hanya kecerdasan secara kognitifnya saja. Ya, baik nilai-nilai di sekolahnya tinggi, tapi kemudian sangat rendah ya, kesadaran sosialnya. Dia tidak punya kepedulian terhadap sesama dan sebagainya. Nah, dalam titik inilah maka pendidikan terhadap anak untuk menanamkan dalam diri mereka rasa tanggung jawab terhadap dunia lain, terhadap orang lain, itu sangat penting untuk dilakukan. Okay. Baik, Ustaz. Dari penjelasan tadi itu apa yang kemudian bisa dilakukan oleh para orang tua itu untuk mengajarkan dan memupuk rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial pada anak-anaknya? Baik. Di antara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, ya bunda sekalian, para pemirsa Al-Kids, agar anak kita memiliki rasa tanggung jawab sosial, yang pertama yaitu membiasakan anak-anak kita untuk bergaul dengan orang lain dalam berbagai kalangan. Ya. Jadi jangan misalnya membatasi anak-anak kita, mohon maaf, misalnya hanya bergaul dengan orang-orang yang dianggap dari kalangan atas saja, sehingga anak kita boleh jadi kemudian tidak mengenal bahwa di sekeliling mereka ada orang-orang yang hidup dalam kekurangan, ada orang yang hidup dalam kemiskinan dan sebagainya. Tapi ketika anak kita justru bergaul dengan mereka yang hidup dalam keterbatasan, dalam kekurangan, dalam kemiskinan, maka akan tumbuh di dalam diri anak itu rasa simpati, rasa empati, dan kemudian keinginan untuk membantu dan menolong mereka. Begitu juga kita membiasakan anak, membawa mereka ya untuk mengunjungi, katakanlah misalnya orang-orang yang sakit, ya, sehingga anak itu punya kesadaran bahwa ternyata di dunia ini bukan hanya orang yang sehat saja, bukan hanya orang yang baik-baik saja, tapi ada juga orang yang sakit, ada orang yang membutuhkan bantuan dan sebagainya. Hal-hal yang kecil semacam ini akan menumbuhkan di dalam diri anak tersebut rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya, rasa tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang berikutnya, di rumah kita sendiri, kalau ayah bunda punya beberapa orang anak, maka biasakanlah agar anak-anak itu berinteraksi, bekerja sama dengan saudara-saudaranya. Ya, jangan misalnya seorang anak sibuk dengan dunia sendiri, anak yang lain sibuk dengan dunia sendiri, sehingga seakan-akan tidak pernah ada interaksi, tidak ada kerjasama di antara mereka. Biasakan mereka untuk bekerja sama dalam menyelesaikan satu persoalan. Ya, kadang-kadang namanya saudara mungkin ada pertengkaran-pertengkaran, tapi justru itu akan membuat mereka belajar untuk menyelesaikan ketika ada konflik, ada permasalahan. Jangan juga
terlalu cepat orang tua misalnya turun tangan ketika anak itu bertengkar, ya, karena anak punya cara sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Ya, ada saat-saat tertentu di mana kita membiarkan anak itu bertengkar, menyelesaikan sendiri permasalahannya, kecuali kalau memang sudah tidak bisa, barulah silakan sebagai orang tua kita ikut di dalamnya. Begitu juga di luar rumah. Ya, mungkin kadang-kadang ayah bunda menyaksikan ada anak-anak yang bertengkar, orang tuanya yang kemudian malah ikut-ikutan. Akhirnya pertengkaran itu pindah di antara sesama orang tua. Padahal kalau anak-anak yang bertengkar itu hanya beberapa hari saja akan menjadi baik. Bahkan tidak harus menunggu beberapa hari. Dalam beberapa jam saja, beberapa menit yang tadinya bertengkar, malah kemudian menjadi akrab kembali. Tapi kalau orang tua, wah itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Jadi ketika anak terbiasa untuk menyelesaikan permasalahan sendiri, ya, ketika ada persoalan dengan teman-temannya, maka itu akan menumbuhkan di dalam diri mereka tanggung jawab sosial. Yang ketiga, anak-anak kita dididik bukan hanya sekedar untuk berkompetisi, tapi bagaimana supaya mereka bisa saling berinteraksi dan bekerja sama. Tidak bisa dipungkiri bahwa di dunia pendidikan kadang-kadang anak itu digenjot hanya untuk berkompetisi saja, saling mengalahkan di antara sesama mereka. Sehingga yang terjadi, seorang anak hanya sibuk dengan dirinya sendiri, meningkatkan kualitas dirinya dan tidak ada keinginan untuk membantu temannya untuk ikut maju. Maka kita mulai geser paradigma kita, jangan hanya sekedar untuk kompetisi saja, saling mengalahkan, saling menunjukkan siapa yang lebih baik, tapi bagaimana supaya sesama anak itu kemudian kerjasama, interaksi, menyelesaikan satu persoalan. Maka anak yang baik bukan yang lebih menonjol daripada yang lain-lainnya, tapi yang lebih bisa memberikan support, memberikan dukungan kepada teman-temannya. Sehingga ketika mereka sukses sama-sama. Ya, bukan satu yang sukses kemudian membiarkan yang lainnya dalam kegagalan. Begitu diantaranya. Allahu a'lam bishawab. Kalau kemudian ayah bunda yang mendengarkan ini kemudian tadi memberikan kebebasan anak-anak mereka untuk bergaul dan seterusnya, ada hal lain yang juga menjadi masalah saat itu ketika kita paham bagaimana lingkungan kita saat ini sangat-sangat permisif, kemudian juga sangat-sangat individualis. Bagaimana kemudian kita menanggulangi atau kemudian mencegah hal-hal yang justru buruk itulah yang kemudian nanti mempengaruhi mereka ketika mereka itu kemudian kita berikan kebebasan untuk bergaul. Baik, iya. Jadi ayah bunda sekalian, memang kita dituntut untuk bersikap yang proporsional, ya, ambil sikap yang pertengahan. Dalam arti di satu sisi tidak boleh mengengkan anak sehingga tidak bergaul sama sekali dengan orang lain, terpisah sama sekali dari lingkungannya. Hanya dididik seorang diri di dalam rumah tanpa mengenal dunia luar. Tapi di sisi lain tentu tidak memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya, ya, tanpa ada kontrol, tanpa ada kendali dari orang tua. Ya, silakan pergi kemana saja, bergaul dengan siapa saja, ya, pergi jam berapa, pulang jam berapa, kemudian itu tidak terkontrol. Tapi yang dilakukan adalah yang proporsional, yang pertengahan. Anak itu tidak dikekang seorang diri sehingga dia tidak menjadi anak yang individualis, ya, anak yang hanya mementingkan diri sendiri, tapi juga tidak terjerembab dalam pergaulan yang buruk. Tapi anak itu diberikan rambu-rambu. Ya, bahkan kita sebagai orang tua terkadang harus melibatkan diri dalam dunia anak-anak itu, ikut bermain bersama dengan mereka. Kan sering seperti ini ya. Ketika orang tua mencari anaknya, ya, tidak ditemukan di rumah, ditemukan misalnya sementara asik main game atau asik main bola. Kan biasanya yang dilakukan orang tua itu langsung disuruh pulang. Pulang lah. Atau katakanlah anak misalnya lagi asik nonton televisi, biasanya langsung dimatikan. Ya, sebaiknya orang tua menggunakan sedikit waktu untuk ikut terlibat dalam kegiatan anak tersebut. Ya, misalnya seorang ayah, ketika dia melihat anaknya lagi asik bermain bola, ikutlah sejenak main bola dengan anak tersebut. 5 menit, 10 menit. Setelah itu baru anak itu diajak untuk pulang sama-sama. Ketika misalnya anak itu lagi asik nonton televisi, bukan langsung dimatikan, tapi kita ikut nonton sama-sama, ya, bahkan dialog sama-sama, cerita sama-sama tentang apa isi tontonan itu. Setelah itu baru, nah, sepertinya sudah tiba saatnya untuk
kita hentikan nontonnya ini, kita pergi sholat dan sebagainya. Tapi kalau anak itu langsung dihentikan begitu saja, maka akan muncul penolakan dari dalam dirinya. Jadi sebagai orang tua, libatkan dulu diri kita dalam dunia anak itu sejenak, nah, ikut bergembira bersama dengan mereka, lalu setelah itu kemudian kita alihkan kepada yang lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin pertanyaan terakhir Ustaz juga masih terkait dengan mendidikan anak kita untuk memiliki tanggung jawab sosial. Ada pertanyaan cukup unik juga Ustaz terkait dengan para orang tua ini yang ya tidak semua, tapi ada beberapa kalangan termasuk beberapa rekan kami yang mempercayakan metode pendidikan dalam rumah sendiri, homeschooling. Karena mereka itu kemudian berpikir bahwa ada yang berpikir bahwa lembaga-lembaga pendidikan umum mungkin yang sekarang ini tidak cukup mampu untuk membentuk anak-anak mereka sebagaimana yang mereka inginkan, dan sekaligus untuk menjaga mereka dari pergaulan yang memang ya di sebagian orang tua tidak bisa kita pungkiri, mereka menganggap bahwa pendidikan saat ini sangat-sangat tidak bisa diharapkan mungkin bagi mereka begitu. Sehingga ada yang kemudian berpikir bahwa ketika mereka itu menyerahkan anak-anak mereka ke institusi sekolah yang mereka kurang bisa percaya juga, maka akan memberi istilahnya kerja ganda bagi mereka untuk ini. Bagaimana pandangan Ustaz tersendiri terkait dengan mindset atau cara berpikir orang-orang seperti itu? Baik, sistem pendidikan apapun yang dipilih oleh ayah bunda tentu akan ada kelebihannya di satu sisi, tapi boleh jadi juga ada kekurangannya di sisi yang lain. Termasuk saja sistem pembelajaran dengan model homeschooling, hanya belajar di dalam rumah saja. Kelebihannya boleh jadi lebih bisa intensif untuk mengajarkan satu pelajaran tertentu kepada anak, bisa lebih mudah dikendalikan, dikontrol di dalam rumah. Tapi kekurangannya kemudian anak itu jadi terbatas waktunya untuk bergaul dengan dunia luar. Ya, padahal yang dibutuhkan oleh anak bukan hanya apa yang ada di dalam rumah, tapi juga bagaimana supaya anak itu bisa mengenal dunia luar. Maka di dalam rumah silahkan, tanggung jawab ada pada orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang baik kepada anak dari segi imannya, ibadahnya, akhlaknya. Tapi untuk tanggung jawab sosialnya itu akan bisa diperoleh oleh anak lebih banyak ketika ia bersentuhan dengan dunia luar. Maka pada intinya sekali lagi adalah ambillah sikap yang proporsional. Jangan terlalu mengekang anak hanya tinggal di dalam rumah saja sehingga dia buta kehidupan di luar. Tapi jangan juga terlalu memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada anak di dunia luar, sehingga kemudian orang tua boleh jadi akan kecolongan, ya, anaknya bergaul dengan orang-orang yang akan merusak anak tersebut berada di lingkungan yang buruk. Tetap tanggung jawab utama pada kita sebagai orang tua mendidik anak di dalam rumah, lalu kemudian berikanlah tanggung jawab kepada anak juga di luar rumah untuk berinteraksi dengan teman-temannya di luar rumah. Tinggal orang tua bagaimana mengarahkan. Kalau anak itu bergaul dengan teman-teman yang baik, maka disampaikan apa manfaat-manfaat yang akan didapatkan oleh si anak. Tapi kalau kemudian ia bergaul dengan orang yang salah, dengan orang yang buruk, juga disampaikan keburukan apa yang bisa terjadi pada anak tersebut. Nah, jika anak diberikan peluang untuk bergaul dengan dunia luar, maka insya Allah akan lebih tumbuh di dalam dirinya kesadaran bahwa ternyata dia hidup di dunia ini bukan hanya seorang diri, tapi ada orang lain dan dia punya tanggung jawab untuk itu. Semakin besar kesadarannya akan adanya tanggung jawab sosial, maka insya Allah akan semakin besar pula kemungkinan anak itu di kemudian hari akan melakukan hal-hal yang baik, bukan hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang banyak. Itu tentu itu yang kita harapkan, bagaimana supaya anak-anak kita bukan hanya menjadi anak yang bisa menjadi kebanggaan orang tua karena dia patuh taat kepada orang tua, tapi yang sangat kita harapkan bagaimana supaya anak-anak kita menjadi bagian dari generasi-generasi muslim yang bisa mewujudkan kejayaan umat dan kejayaan agama. Dan itu rasa-rasanya akan bisa diwujudkan apabila anak kita punya tanggung jawab sosial, tidak hanya ingin berbakti kepada
bapak ibunya, ya tidak hanya untuk ibadahnya kepada Allah salatnya, tapi yang lebih utama, yang lebih penting lagi kita harapkan supaya dia sadar bahwa dia adalah bagian dari umat Islam. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian ayah bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Statement beliau yang terakhir itu terkait dengan semakin besar anak-anak kita itu memiliki dan menyadari tanggung jawabnya secara sosial, maka kemungkinan mereka untuk berbuat lebih banyak dan kemudian berpengaruh dan memberi manfaat bagi orang lain di luar sana itu insya Allah juga akan semakin besar. Dan olehnya maka mari kita bersama-sama mulai saat ini membangun empati, rasa simpati mereka, memberi keteladanan juga yang baik bagi anak-anak kita untuk kemudian memiliki rasa tanggung jawab sosial yang besar pada umat ini insya Allah. Saya rasa itu yang kemudian kita bisa jadikan kesimpulan kita pada pertemuan kita di kesempatan hari ini, dan tentunya insya Allah kita akan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya terkait dengan bagaimana mendidik anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi ayah bunda yang sekali lagi ingin menitipkan pertanyaan-pertanyaannya kepada kami di Halqul Kids, silahkan menyampaikannya dalam kolom komentar di video ini, dan insya Allah kita akan jika ada waktu nanti insya Allah kita akan sampaikan dan tanyakan pada Ustaz kita, Ustaz Sahril Helsi. Demikian yang bisa kami bagi di kesempatan hari ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga generasi kita dan keluarga kita seluruhnya untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.